Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisata Soleha, B03218008 dari kelas B3 Terapi Islam Klasik Kontemporer. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang self. Apa sih itu self? Jadi self sendiri adalah spiritual emotional freedom technique, yang dimana di self ini nanti kita akan bisa mendapatkan healing, happiness, sukses, and grateful. Apa sih healing? Healing itu dimana kita bisa mengatasi masalah kita. Mungkin mengatasi pertama masalah sakit-sakit di badan kita, atau juga kita mungkin ada merasa kecemasan atau lain hal, itu bisa dilakukan dengan self. Kemudian happiness, kita bisa bahagia dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga adalah sukses, yang dimana kita beruntung dan sukses dalam kehidupan. Setelah kita mendapatkan tiga itu tadi, maka akan ada namanya greatness. Greatness itu adalah kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena kita bisa juga membantu dalam menyelesaikan masalah mereka, membantu dalam bagaimana sih caranya berterima kasih, ikhlas terhadap rasa sakit yang mereka rasakan. Nah, kemudian di self ini kita diajarkan atau diberitahu 9 titik, yang dimana itu bisa memperbaiki tubuh kita, yaitu saraf-saraf, 9 titik saraf ini. Yang pertama yaitu di atas kepala, yang kedua yaitu di depan ujung alis, yang ketiga itu di belakang, yang keempat itu di bawah mata, dan yang kelima itu di bawah hidung, yang keenam itu di bawah bibir, yang ketujuh itu disebut biasanya ini tulang kelereng, kemudian yang kedelapan itu di bawah ketiak. Jadi ukurannya adalah tapak jari ini diukur dan di kelingking, tepat di kelingking itu adalah titik sarafnya yang akan nanti dipukul-pukul ringan, kemudian di bawah dada. Nah, gimana sih caranya? Pertama itu kita harus menggunakan tangan kanan, diletakkan di bagian kiri atas, terus diputar-putar, kemudian kita mengatakan bahwa kita rasa sakit apa sih yang dirasakan saat itu. Kemudian di saat itu kita bisa mulai berkata-kata bahwa ikhlas dengan rasa sakit itu dan dirasakan, dipijat secara perlahan. Kemudian baru bisa melakukan dengan cara mengetuk, ini dua jari diketukkan di 9 titik yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, selain dengan 9 titik itu tadi, ada juga yang disebut dengan loving kindness. Apa sih loving kindness itu? Loving kindness adalah dimana kita berbicara dari hati ke hati. Mungkin di saat kita sudah lelah untuk berbicara kepada orang, mengingatkan atau bahkan memarahi mereka, tetapi itu tidak didengarkan karena memang itu bukan hal yang seharusnya dibicarakan, tapi itu mungkin adalah suatu masalah yang memang harus dipahami oleh hati. Jadi kita perlu dari hati ke hati, kita harus berbicara, tidak harus berbicara, tapi kita harus memahami perasaan mereka itu bagaimana. Nah, di loving kindness ini seperti halnya ada ketika cerita Rasulullah SAW, yang dimana beliau itu dicaci maki, beliau difitnah oleh seorang buta, tapi kemudian beliau tidak membalasnya dengan kembali berbuat jahat, tapi beliau malah menyuapinya, memberi makannya setiap hari sampai akhirnya beliau meninggal. Dan si buta itu tetap tidak mengetahui bahwa seseorang yang selalu menyuapinya itu tadi adalah Rasulullah SAW, hingga akhirnya digantikan oleh sahabat Rasulullah. Dan si buta ini merasa bahwa kenapa tangan yang menyuapinya itu berbeda. Nah, disitulah sahabat Nabi saat itu Abu Bakar berkata, iya saya, bagaimana kamu tahu kalau ini bukan tangan yang biasanya menyuapimu, gitu kan? Karena seseorang yang biasanya menyuapiku itu lebih lembut, katanya gitu. Tetapi setelah berbicara seperti itu, si buta ini kembali mencaci Rasulullah, memfitnah dan sebagainya. Nah, di saat itu pun pasti merasa kesal, dan akhirnya Abu Bakar berkata bahwa yang setiap hari menyuapinya, yang setiap hari
memberikannya makan, menyuapnya dengan lembut, itulah Rasulullah. Nah dari situ kita tuh bisa melihat bahwa loving kindness ini perlu di saat dimana mungkin ada seorang yang kenapa sih kok dia itu selalu kita ajak bicara, sudah kita kasih nasihat, kita suruh dengarkan ceramah, itu tidak mempan. Karena itu pertama adalah hatinya yang memang masih tertutup dan tidak mau menerima perkataan apapun. Jadi gimana caranya untuk membuka hatinya? Jadi kita pertama-tama harus bisa berbicara dengan hati ke hati. Bisa dengan cara kita lurus dia, tidak perlu dengan kata-kata, tapi kita cukup mengutarakan perasaan kita tuh dengan tindakan. Bisa juga kita peluk atau kita pijat-pijat kakinya, seperti itu. Jadi loving kindness itu adalah sebuah metode yang dimana kita berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kondisi hati kita. Nah, gimana sih kondisi hati yang baik untuk bisa diobati? Gimana sih kondisi orang tersebut gitu loh. Jadi pertama itu yang terpenting itu mereka tuh percaya kepada Allah. Jadi mereka tuh tidak perlu percaya kepada yang ibaratnya yang memberikan teknik ini gitu ya. Jadi mereka hanya perlu ini yang menyembuhkan adalah Allah, bukan seseorang yang memberikan terapi ini, karena itu jadinya ya syirik kan, karena memang semuanya itu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk. Jadi orang ini benar-benar harus khusyuk. Nah, di save ini hal-hal pertama yang perlu dilakukan itu adalah pertama avoid energy toxics, yaitu kita harus melepaskan dulu nih toxic yang ada di sekitar kita, mungkin seperti elektronik, telepon, atau juga gelang mungkin, terus atau jaket kulit, parfum, pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu kita atau hal-hal duniawi yang itu menjadikan toksik untuk kehidupan manusia. Nah setelah itu minum air putih. Nah kenapa kita menggunakan minum air putih? Nah minum air putih pun tidak sembarangan, tapi kita saat minum air putih itu harus dirasai dengan cinta dan gratitude, yang dimana cinta itu maksudnya kita baca bismillah terus bersyukur baru kita minum air putih. Kemudian saya lanjutkan ya kondisi hati. Nah setelah kita yang terpenting percaya kepada Allah, terus juga khusyuk itu tadi, yang ketiga yaitu ikhlas dan ridho. Nah apa sih ikhlas dan ridho? Maksudnya kenapa kok kita punya penyakit tapi harus ikhlas dan ridho? Karena apa? Ya itu memang sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang semua orang pasti mendapatkannya, ya kan? Jadi kita memang harus ikhlas dan ridho. Allah memberikan sakit ini kepada saya karena saya mampu, karena saya bisa gitu. Berarti Allah itu, karena kan ada dikatakan bahwa jika kita mendapatkan rasa sakit itu berarti Allah itu sedang menghapus dosa-dosa kita, ya kan? Kemudian yang keempat itu adalah pasrah hatinya, yaitu tadi hatinya itu pasrah menerima gitu, pasrah menerima bahwa oh iya saya sakit, saya ikhlas kayak gitu. Tapi fisik dan mentalnya itu harus ikhtiar. Jadi harinya pasrah, dia ikhlas gitu kan, tapi fisik dan mentalnya itu harus ikhtiar. Oh saya bisa sembuh, saya harus sembuh dengan cara ini, dengan cara itu, tetapi tetap mementingkan bahwa yang kita ketahui yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah gimana sih untuk cara memberikan terapi kepada orang lain? Jadi gini, kita memberikan terapi kepada orang lain itu kan tidak mesti harus benar-benar setelah kita melakukan terapi itu orang itu akan cepat sembuh gitu kan, karena namanya kita juga sedang berusaha, kita juga mempunyai banyak kekurangan. Jadi yang pertama yaitu saat kita menerapi orang itu jangan di depannya, jadi kita jangan berhadapan, tetapi kita di sampingnya. Jadi ini seseorang yang ingin terapi dan kita ada di sampingnya. Nah kenapa perlu juga ada yang menerapi itu? Karena mungkin pertama karena mereka belum paham kan bagaimana caranya, bagaimana tata caranya, terus apa yang perlu mereka baca. Nah jadi si terapi ini adalah berfungsi untuk membantu, untuk memberikan petunjuk seperti itu. Tapi sebenarnya self juga bisa dilakukan oleh diri kita sendiri jika memang kita sudah paham dan kita sudah tahu teknik-tekniknya seperti apa. Nah setelah itu tadi kita berada di sampingnya, maka yang seperti saya ucapkan di pertama tadi, kita tangan kanan itu diletakkan di pundak, terus turun 45 derajat sampai ke titik yang dirasakan itu ditekan
eh, sakit atau ya pokoknya di saraf itu tuh rasa sedikit nyeri seperti itu, diputar-putar lalu ucapkan ya Allah saya ikhlas mempunyai penyakit ini. Pokoknya apapun penyakit saat itu dirasakan. Jadi di saat kita melakukan terapi ini, penyakit itu dirasakan, ikhlas berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah melakukan pemijatan di sini, maka bisa melakukan yang pengetukan di 9 titik itu tadi. Jadi pertama diketuk di sini sambil terus berbicara bahwa kalian ikhlas mendapatkan penyakit itu, sambil dirasakan, sambil tawakal kepada Allah seperti itu. Nah, jadi si terapi ini akan mengucapkan hal-hal seperti itu lalu diikuti oleh konselingnya. Jadi mungkin sekian sampai sini saja penjelasan saya tentang apa sih itu self-it. Mungkin masih banyak kekurangan, juga masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan lagi tentang self ini, karena self itu memang benar-benar sebuah spiritual mission yang masih, kalau menurut saya itu masih jarang ada orang paham, masih jarang orang mengetahui, karena ini juga berhubungan dengan titik-titik saraf itu tadi, seperti ibaratnya akupuntur. Jadi sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.